Halo, ketemu lagi di episode baru dari KPR Academy dengan saya Oki. Untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai satu pertanyaan nih. Nah, dia bercerita ke saya, dia bilang dia apply KPR kok susah, tapi teman sekantornya kok gampang gitu. Kondisi ini yang bikin dia jadi agak gundah gulana dan dia bertanya-tanya terus gitu. Sebenarnya apa sih yang salah gitu? Apakah ada jawaban atau informasi yang salah yang saya berikan kepada analis gitu? Tuh saya sampai lihat ada di YouTube juga ada video yang bahas soal kisi-kisi jawaban saat interview analis KPR. Bener nggak sih mesti kayak begitu? Well, rasanya sih nggak perlu sampai segitunya sih. Karena ambil KPR itu sebenarnya bukan kayak ujian nasional. Jadi santai aja, dan yang penting ya jawab aja sesuai dengan kondisi gitu. Lah, terus kalau kayak gitu apa dong yang salah dengan saya? Kok teman saya bisa dapet, saya nggak dapet gitu? Ya jadi bingung aja sih gitu. Kenapa sih bisa gitu? Apakah untuk dapat KPR itu juga perlu ada tingkat amal tertentu atau ditentukan garis tangan, atau emang sudah nasib saya tuh dilahirkan nggak bisa KPR? Oke, nggak sampai sejauh itu juga kali ya. Oke, sebenarnya balik lagi kalau misalnya kita bicara soal kita coba apply KPR dan kita ditolak, terus temen ada yang ngambil juga dan dia bisa, loh kok tembus gitu. Nah, sebenarnya hal pertama yang utama yang perlu kita lakukan adalah mencoba mencari kesebandingan dulu sih gitu. Bener nggak sih ini kita bisa dibandingkan pribadi kita dengan pribadi teman kita tersebut? Simpelnya begini, apakah kita apply di bank yang sama? Karena kalau bicara soal kesebandingan, supaya bisa dibandingkan secara jelas, ya tentunya harus ada faktor-faktor yang sama gitu. Nah, kalau misalnya kita apply-nya di bank A, teman kita tuh apply-nya di bank B, ya itu susah dong ya untuk dibilang sebanding gitu. Jadi hal pertama yang perlu dipastikan adalah mengenai kesebandingan dengan banknya. Kalau itu sudah sebanding, oke, kita kulik lagi lebih dalam. Kondisi keuangannya bagaimana? Gitu. Apakah secara income kita dengan teman kita itu bisa disebandingkan? Terus yang kedua mengenai biaya hidup kita gitu. Bisa jadi biaya hidup teman kita itu jauh lebih irit daripada kita misal gitu. Atau ya dia punya saving gitu sekian gitu, misalnya untuk beli rumah, oh jadi dia udah bisa nih nge-DP sampai misalnya 20 atau 30% gitu. Sedangkan kita pada saat ngajuin kita cuma sanggup DP sampai 10% atau bahkan cuma 5%. Nah, tentunya hal-hal seperti ini itu menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh bank juga gitu. Karena nggak serta-merta pada saat orang apply KPR, bank langsung cuma lihat, oh yang penting gajinya berapa. Oh nggak sampai di situ. Kalau cuma sampai di situ sih nggak perlu pemikiran yang kritis dan analisa yang mendalam ya untuk bisa menjadi seorang analis KPR. Padahal analis KPR saat ini ya kualifikasinya lumayan ya gitu, karena diperlukan pemikiran kritis tersendiri gitu untuk bisa menghasilkan satu portfolio atau satu akun KPR yang quote-unquote sehat gitu. Jadi di sini ya yang pasti kalau kita mau membandingkan diri dengan teman ya quote-unquote ya kita mesti berani bertanya beberapa hal juga lebih lanjut gitu. Emang lu siapin berapa sih buat DP? Bisa jadi ya, contoh aja ya, clue-nya adalah si teman tersebut menyiapkan DP yang lebih besar gitu, bisa jadi itu. Atau yang kita bicara ke kondisi yang terakhir, yaitu mengenai rumah yang mau kita beli. Bisa jadi rumah yang mau kita beli dibandingkan dengan yang teman kita beli ini ya nggak bisa dibandingkan. Misalnya kita belinya rumah misalnya ya dekat kuburan gitu, atau kita belinya rumah ini benar-benar udah tusuk sate dekat Sutet gitu. Sutet itu saluran udara tegangan tinggi ya. Jadi yang kalau lihat tiang-tiang rangka-rangka listrik gitu yang ada kabel-kabel gede, nah itu Sutet gitu. Terus udah gitu bentuk tanahnya misalnya nggak beraturan juga, nah
Wah, itu kalau udah ada triple factor kayak gitu, itu kayaknya mungkin bank sih nggak mau terima ya kayaknya. Gitu, karena udah tusuk sate di dekat sutet, tanah bentuknya berantakan gitu. Waduh, itu so pasti susah dijual gitu. Jadi mau dapat diskon yang seberapapun kayaknya ya quote-unquote ya. Kalau memang mau coba ya silakan coba gitu. Tapi apakah itu akan menjadi satu hal yang benar-benar bermanfaat atau menguntungkan untuk jangka waktu yang panjang, saya nggak terlalu yakin juga gitu. Jadi kesebandingan sisi jaminan, kondisi jaminan itu penting juga gitu. Ya kalau teman kita belinya di developer, kita belinya rumah second tapi masuk gang gitu, ya, bisa jadi ya bank yang sama tersebut punya pandangan yang berbeda gitu, punya kebijakan yang berbeda mengenai hal tersebut. Karena kembali lagi seperti yang saya pernah paparkan juga di video-video sebelumnya, bahwa yang namanya bank itu kalau dari sisi kita nyimpen dana, kan kita ketemunya seringnya cuma sama CSO sama teller. Nah itu wajar aja kalau kita anggap sama. Tapi di saat bank itu bertindak sebagai kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman uang, itu bank itu berbeda sekali. Jadi bisa aja kebijakannya berbeda-beda. Sederhananya, bank pada saat mau memberikan pinjaman itu benar-benar bertindak seperti orang. Anggap aja kayak gitu, kayak pribadi yang misalnya punya nama. Oh, ini namanya Mandiri, ini namanya BCA, ini namanya BNI, ini namanya Permata, ini namanya Niaga gitu. Nah itu beda-beda tuh. Jadi karena setiap bank punya background yang berbeda, punya kondisi keuangan yang berbeda, punya kebijakan yang berbeda juga, itu sudah jelas pasti pandangannya akan berbeda satu sama lain gitu. Ada bank yang cuma mau terima jaminan yang dilewati oleh 2 mobil di depan jalanannya gitu. Tapi ada juga bank yang mau terima, oke, masuk ke gang pun nggak masalah gitu. Tapi ada juga bank yang ada di antaranya, in between kedua bank tersebut. Jadi dia bilang, oke lah, sepanjang jalanan di depannya itu masih bisa dilewatin mobil pemadam kebakaran alias 1 mobil 1 motor, ya saya masih mau terima deh. Nah, disitulah pentingnya kita menyadari bahwa pada saat bank bertindak untuk meminjamkan uang, dia benar-benar menjadi pribadi yang unik gitu. Sama aja kalau kita sama teman-teman kita deh, misalnya ada Alex, Budi, Anto, ada Dwi, ada Juwita, ada Ratna gitu. Nah, bisa jadi kalau kita mau minjem sama salah satu teman-teman itu, bisa jadi perlakuannya beda-beda. Bisa jadi ada yang ngomong, boleh, ini uangnya buat lu, gue percaya sama lu Ki gitu. Nah, bisa jadi begitu. Tapi ada juga yang bisa, nanti lu baliknya kapan? Lu balikinnya pakai nyicil atau enggak? Nanti jangan sampai telat ya. Nah, atau ada juga yang lu mau minjem segini ya? Gue kayaknya cuma bisa ngasih pinjem lu segini, 50%-nya doang. Kenapa? Karena gue gak yakin sama penghasilan lu, misalnya begitu. Atau ada juga yang enggak lah, lu mau minjem sama gue, lu selama ini kan gak baik sama gue. Nah, jadi balik lagi, sebenarnya analogi sederhananya seperti itu. Milikilah pengharapan yang kondisinya seperti itu pada saat kita mengajukan pinjaman ke pihak bank gitu. Karena benar-benar seluruh komponen dari sisi pribadi kita, historical pembayaran kredit kita, kemampuan keuangan kita, pengeluaran kita, dan kondisi jaminan yang kita berikan atau yang mau kita beli, itu benar-benar diperhatiin, benar-benar dikutilin dari ujung ke ujung gitu. Karena pada saat bank mau memberikan satu pinjaman, itu bank ada istilahnya diminta oleh otoritas jasa keuangan maupun Bank Indonesia untuk menjalankan yang namanya prinsip kehati-hatian gitu, prudential banking lah gitu. Jadi setiap pelepasan kredit itu diberikan dengan menjalankan prinsip kehati-hatian. Kalau nggak diberikan dengan prinsip kehati-hatian, ya bank bisa dikenakan sanksi oleh otoritas gitu, oleh pihak regulator. Nah itu yang bank nggak mau gitu. Nah jadi balik lagi, kalau mau membandingkan, ya tolong kita lihat sama-sama
banknya itu seperti apa, kondisi keuangan seperti apa, dan yang poin terakhir adalah kondisi jaminannya seperti apa. Nah, kalau masih bingung, waduh, terus saya kalau mau ngajuin KPR jadi bagusnya kayak gimana dong? Apakah saya coba-coba aja ke bank ini? Nah, kalau nggak mau bingung dan nggak mau cuma sekadar coba-coba dan buang-buang uang di depan, teman-teman bisa konsultasi ke kita gratis. Nanti kita akan kasih rekomendasi banknya dan kita bisa bantu proses untuk pengajuan ke banknya juga. Oke, demikian untuk episode kali ini. Semoga informasinya bermanfaat, dan kalau teman-teman suka dengan informasi yang diberikan di episode ini, teman-teman boleh klik subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau misalnya ada konten baru dari KPR Academy, teman-teman bisa segera terupdate dan bisa dapat informasi baru yang tentunya menambah wawasan. Oke, terima kasih, thank you, and see you on next episode. Bye-bye.